Ayo, kaget ya? Suaranya kayak meriam gitu kan? Tapi tenang, ini bukan meriam betulan kok. Tapi ini meriam pembuat camilan tradisional. Wah, camilan apa tuh, A? Sabar atuh, biar tahu yuk ikut Abdi ke salah satu sentra UMKM yang ada di daerah Cikoneng, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aduh, berat juga euy. Abdi ke sana tidak dengan tangan kosong ya, tapi bawa 1 karung beras. Nah, akhirnya kita sampai ke tempat pembuatan camilan tradisional teng-teng. Camilan teng-teng memang berbahan baku beras dan gula merah. Jadi, beras yang sudah Abdi pikul tadi, kita masukkan ke wadah. Beginilah proses awal untuk membuat camilan manis teng-teng. Jadi, beras yang Abdi bawa tadi akan dimasukkan ke dalam alat khusus seperti meriam ini. Setelah meriamnya dimasukkan dengan beras, maka tinggal tunggu sampai meriamnya mengeluarkan suara ledakan. Wah, kaget pisan mang euy. Meni tarik pisan ieu mah, suarana oge nepi kaluar sigana teh. Keunikan dari bikin teng-teng ini salah satunya adalah ini, si bom meriamnya. Suaranya bisa sampai keluar terdengar, gitu nyamangnya. Rewas kene ya abi mang, aduh. Entah satu angkat, orang angkat. Tuh, lihat berasnya jadi mengembang seperti ini kan? Hayu Kang, ini Abdi bawa ke tempat pemasakan teng-tengnya. Untuk memasak teng-teng, bahannya itu cuma 2 saja anak negeri. Gula pasir dan beras yang sudah mengembang. Pertama, gula pasirnya akan dimasak terlebih dahulu. Kalau sudah membentuk karamel dan berubah menjadi cair, baru dimasukkan beras yang sudah dibawa aparahan tadi. Setelah itu kita aduk hingga gula dan berasnya tercampur merata. Ayo Kang, aduk terus sampai semuanya menyatu. Langsung masuk ke proses pencetakan ya. Jadi, teng-teng yang sudah dicampur gula ini ditempatkan ke wadah khusus seperti kotak meja yang mirip seperti meja karambol. Ketika membuat teng-teng ini, gak boleh lama-lama, harus gercep kitanya. Karena menggunakan gula, dan gula ini cepat mengering dan mengeras gitu ya Kangnya. Sok atuh Kang, hayu orang gerak-gerak. Setelah mejanya penuh dengan teng-teng, baru kita potong dengan menggunakan pisau khusus dan penggaris yang terbuat dari potongan besi. Di meja ini sudah ada tanda ukuran teng-tengnya, jadi gak bakal salah bentuk maupun ukurannya. Tuh, usaha teng-teng ini teh membuktikan kalau UMKM yang masih sederhana dan tradisional ini tidak kalah sama camilan kekinian dari luar negeri. Dengan penggaris besi ini, membuat teng-teng ini akan berbentuk kotak sama sisi. Kalau sudah dipotong mah, tinggal dikemas aja ya. Biasanya dadar gulung itu isinya adalah kelapa ataupun gula merah. Tapi hari ini agak unik nih. Dari Kabupaten Sumedang ada dadar gulung isinya apa teh? Teng-teng. Nah, dadar gulung isi teng-teng kita langsung masak aja ya. Ayo atuh, sok siapkeun Neng bahannya. Teng-teng kan beras, pastinya butuh tenaga yang kuat ya untuk meremukannya. Iya Neng, ternyata kalau terlalu lama sakit juga tangannya. Ya udah, silahkan melanjutkan tugasnya ya, A. Abdi sama Bu Lilis mah mau bikin adonan kulit dadar gulungnya dulu. Untuk pembuatannya gampang kok. Pertama, tepung terigu dicampurkan dengan bubuk vanili dan sedikit garam. Setelah tercampur semua, baru tambahkan air matang secukupnya. Kalau sudah, tinggal diaduk hingga adonannya menjadi kalis atau kental. Biasanya kulit dadar gulung itu warnanya hijau. Nah, warna hijaunya sendiri berasal dari pewarna alami yang terbuat dari daun pandan. Daun pandan yang sudah dipotong kecil-kecil ini lalu diperas untuk diambil saripatinya. Atau semua Atuh pasikeun tah Neng. Kalau sudah tinggal dicampurkan ke adonan tepungnya. Adonan kulit dadar gulungnya langsung kita tuang di wajan teflon yang sudah diberikan minyak. Tujuannya sih agar adonan kulitnya tidak lengket ketika dimasak. Nih cara buat kulitnya. Adonannya dituang sedikit lalu diratakan. Setelah kering, langsung diangkat kulitnya kayak gini. Untuk membuat kulit dadar gulung tidak boleh terlalu lama dingin.
Karena kalau didiamkan lama, kulitnya nanti mudah hancur. Jadi setelah diangkat dari teflon, langsung diisi dengan teng-teng yang sudah dihancurkan tadi. Masukkan teng-tengnya harus hati-hati dan jangan terlalu banyak ya. Kalau kebanyakan, nanti susah digulung dan kulitnya cepat rusak. Kalau sudah digulung seperti ini, langsung saja disajikan pas lagi hangat-hangatnya. Bener rasanya gurih pisan. Kue dadar gulung ini berbeda ternyata. Luarnya lembut tapi dalamnya renyah. Karena ada teng-teng. Iya, A. Biasanya kue dadar gulung kan rasanya manis banget. Tapi kalau ini mah nggak terlalu manis. Apalagi pas dimakan ada kerenyes-kerenyes di mulut. Jadi teh rasanya unik. Makanan ini bukan unik dari bahannya aja, tapi juga unik dari rasanya. Karena di luarnya ini lembut, rasa di dalamnya renyah. Bener gak teh? Banget. Sumedang tidak hanya terkenal dengan tahunya, tapi juga ada oleh-oleh yang mesti dibawa ketika berkunjung ke Sumedang. Kang, nuju naon, Kang? Oh, ya terus panen ubi, Kang. Kui naon ya teh? Di Cilembu. Yos ngiringan panen. Mangga. Ayo berang ngiringan panen yuk. Akangnya, abi ieunya. Mangga. Asik kita dibolehin panen. Ubi Cilembu tergolong jenis ubi jalar yang berupa semak merambat. Disebut ubi Cilembu karena ubi ini berasal dari daerah Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Padahal sih jenis ubi Cilembu ini termasuk jenis ubi madu yang rasanya manis. Ubi Cilembu ini memiliki ciri kulit yang semu putih dan semu kuning. Ukurannya pun terbilang cukup besar. Untuk menanam ubi Cilembu teh terbilang sederhana dengan masa panen yang cukup singkat. Biasanya ubi Cilembu siap dipanen ketika sudah berusia 4-5 bulan. Dalam setahun, ubi Cilembu bisa panen 2-3 kali. Tanaman ubi Cilembu biasanya tumbuh subur di lahan yang gembur dengan pengairan yang baik. Kang, bener aya amis-amisna Kang nya. Rasanya itu memang manis. Karena di dalamnya itu ada sari seperti madu ya Kang ya. Jadi bisa menjadi makanan untuk sehari-hari ya Kang ya. Dan luar biasanya manfaatnya banyak banget. Karena di dalam ubi ini ada 77% serat yang cocok untuk pengidap diabetes. Gitu Neng. Ubi-ubi yang sudah dipilih akan dikirim ke pengepul yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Kalau ubi-ubi dari kebun ini belum siap dijual ya. Harus dibersihkan dan dipilih kembali untuk kualitas yang bagus. So, Kang. Aduh, Kang, nuhunnya. Yuk orang canda kelanya. Mohon, mangga. Akang nuhunnya. Mangga. Ayo Neng, kade Neng, hati-hati Neng. Ye, akang tos ganas ye. Setelah sampai ke pengepul, ubi akan dipilih kembali dan mulai dibersihkan satu persatu. Setelah itu teh, ubinya tidak langsung dijual, melainkan disimpan dulu selama beberapa hari sampai ubinya lebih matang. Kalau di Sumedang, ubi ini biasa dijual mentah atau dikirim ke UMKM keripik ubi yang ada di daerah Cilembu. Tapi bisa juga dimasak menjadi makanan yang enak. Hei, atos beres, Kang. Atos. Mohon, oh, teh ieu kawakang ieu. Oh, dari ke abi ya. Mohon. Teh, tinggal tuh. Iya, tur nuhun pisan, Akang. Nuhun ya Kang ya. Nuhun, sami-sami. Kurang masak di teh lilis ah. Iya, Ayo, Neng. nuhun ya Kang ya. Nuhun ya Kang. Ayo Neng. Ayo Kang. Saat ini kita akan langsung mencoba membuat sambal goreng dari ubi Cilembu. Ayo kurang mulai wae. Abdi buktikan kalau ubi Cilembu tidak hanya bisa dijadikan keripik atau dimakan langsung. Di tangan yang tepat, ubi Cilembu bisa dijadikan sambal goreng. Wah, unik banget nih, A. Biasanya kentang kan yang dijadikan sambal goreng? Abdi olah ubinya dulu ya.
Ubi cilembu yang sudah dibersihkan ini kita kupas dari kulitnya. Kalau semua sudah dikupas, tinggal kita potong dadu. Ubi cilembu memiliki tekstur daging yang lebih keras dan padat daripada kentang. Jadi wajar ya kalau motong ubi cilembu ini agak sulit. Anak negeri, memang biasanya sambal goreng itu menggunakan kentang. Namun, karena kita di Sumedang dan terkenal dengan ubi cilembunya, jadi kita berinovasi dengan menggunakan ubi cilembu. Akhirnya, perjuangan Abdi membuahkan hasil. Akhirnya semua ubi cilembunya sudah dipotong dadu semua. Sekarang tugas Ibu Hinum sama Neng Astri ya. Untuk bumbunya, sama seperti membuat sambal goreng kentang. Cabai yang dipakai pun ada 2, cabai keriting dan cabai merah besar. Bedanya kalau sambal goreng ubi cilembu ini, bumbunya ditambah dengan kemiri dan ketumbar. Setelah semua bahan tadi diulek sampai halus, baru ditambahkan dengan sereh dan lengkuas. Nah, bumbu sambal gorengnya sudah siap tumis nih, A. Itu miskinnya. Iya, Mak. Ubina digoreng lagi. Siap, Mak. Urang goreng heulanya. Siap. Urang ngagoreng. Hayu, Neng. Babaturan akang atuh. Kela urang cek heula ieu sununa ieu. Ubi cilembunya harus digoreng dulu sampai kering dan matang ya. Kalau dimasak mentah, tekstur ubinya masih keras dan nanti sulit untuk dimakannya. Kalau sudah kering dan teksturnya lebih empuk, baru kita angkat dan tiriskan. Lanjut atuh, A. Kita tumis bumbu sambal goreng yang sudah dihaluskan tadi. Oke baik, setelah bumbunya ditumis, lanjut kita tambahkan potongan ubi cilembu gorengnya ya. Biar makin raus pisan, tambahkan juga bahan tambahan lainnya seperti pete dan telur puyuhnya. Makin enak ini mah. Sentuhan terakhirnya baru ditambahkan potongan tomat dan daun bawang. Nah, anak negeri, masakannya udah jadi nih. Sambal goreng ubi cilembu. Ayo, orang tuang. Bener ini mah, sambal goreng ubi cilembu raos pisan. Beda sama sambal goreng kentang. Kalau makanan ini mah, ketika dimakan ada rasa manis-manisnya. Iya betul, A. Belum lagi ada tambahan telur puyuh dan petenya. Jadi nagih. Nih, Abdi aja pengen nambah lagi. Rasanya itu memang unik. Emang seperti biasa, sambal itu pedas. Namun uniknya ini ada manis dari alaminya, yaitu dari ubi cilembunya. Bener teman? Jadi raos pisannya. Hayu orang tuang. Beta karoten tidak hanya memberikan warna cerah pada ubi cilembu, tapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata agar mencegah mata kering dan rabun senja. Selain itu nih, A, ubi cilembu teh lebih tinggi kalium yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi, sehingga dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung.